Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah Bu Pepe, kabar baik. Baik ya, alhamdulillah. Untuk hari ini saya mohon izin, saya akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Bapak Kepala belum datang, tapi sudah diberitahu ya. Sudah dari kemarin. Baik. Terkait dengan proses pendampingan 4 ini, kita akan melakukan fokus pendampingan individu. Yang pertama, observasi di kelas Ibu Sri dengan integrasi budaya positif, kemudian ada pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti ada beberapa hal yang tentu dilihat penilaian yang akan dilakukan gitu ya. Dan terkait dengan pembelajaran selama sebulan ini, di bulan-bulan terakhir ini, apa perkembangan yang sudah didapatkan oleh Ibu Sri? Alhamdulillah, perkembangannya sudah bagus dari bulan-bulan yang kemarin. Semakin ada kemajuan, terlihat seperti anak-anak barusannya udah mulai antusias untuk melakukan budaya positif. Ya, seperti itu. Kemudian di modul sendiri kemarin sudah post test ya untuk sudah, yang paket modul 2 ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah untuk tugas juga berdasarkan hasil pemantauan pembelajaran daring Ibu Sri, alhamdulillah ya sudah masuk. Paling tinggal untuk melengkapi yang sekarang yang aksi nyata 2.3 itu nanti sambil jalan, karena memang nanti setelah ini ya pelaksanaannya kan itu untuk fokus di pendampingan individu yang kelima, hasilnya akan saya cek. Saya ucapkan terus semangat Ibu Sri ya dalam proses pendidikan ini, karena memang kita memerlukan fokus dan juga semangat, betul-betul tambahan ya. Alhamdulillah berkat kolaborasi kita ya, semangat terus kita dalam mengerjakan tugas apapun, alhamdulillah sesuai dengan waktu gitu. Iya, alhamdulillah ya. Untuk RPP sendiri bagaimana, sudah direvisi yang kemarin? Sudah, tapi belum di-print. Iya, nggak apa-apa, tapi paling semuanya sekarang mau disampaikan yang 4 tujuan itu, berarti bahasa Indonesia dan IPA ya. Iya, betul. Berarti ya nanti paling pengaturan dalam waktu saja, karena lumayan. Kalau itu harus konsisten, itu waktunya harus sesuai dengan RPP yang ada. Baik, saya tentunya di sini sudah menyiapkan instrumen juga gitu ya, nanti kita lihat. Baik Ibu Sri, terkait dengan kegiatan praobservasi, saya tentu di sini berkewajiban untuk menggali ya, untuk kemudian membangun hubungan juga gitu ya antara saya dan juga antara Bu Sri, sehingga kita sebagai mitra gitu ya dalam proses pengembangan kompetensi diri ini tentu harus terjalin. Dan kali ini mohon izin gitu, saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan kegiatan praobservasi ini. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran sendiri, di sini tujuan pembelajarannya adalah melalui tutor sebaya, murid mampu mengidentifikasi pokok pikiran pada paragraf. Kemudian melalui penugasan mandiri, murid juga mampu menyajikan pokok pikiran pada paragraf tersebut dengan baik. Kemudian melalui kegiatan pengamatan gambar, video, dan lingkungan sekitar, murid mampu menganalisis bagian-bagian paragraf tersebut secara benar. Kemudian melalui penugasan mandiri, murid mampu membuat karya tentang bagian-bagian bunga secara tepat. Iya. Alhamdulillah ya, berarti itu semuanya mau disampaikan ya. Terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses observasi ini, dari unsur-unsur yang ada pada RPP, dari budaya positif, kemudian diferensiasi pembelajaran, dan juga pembelajaran sosial emosional, kompetensi yang mana yang mau menjadi fokus pengembangan diri untuk Ibu Sri? Mungkin pada kompetensi yang akan disampaikan kepada siswa itu ada materi, mungkinnya tentang bagian-bagian bunga tersebut yang akan disampaikan. Itu kepada siswa. Ya, ini untuk Bu Sri sendiri, kompetisi dari yang ketiga unsur tadi kan, yang budaya positif, kemudian diferensiasi, dan juga PSE, mana nih yang mau dikembangkan, yang ingin saya lihat gitu, yang ingin saya amati? Mungkin yang di bagian mana? Di bagian kompetensi sosial emosional. Berarti yang KSE ya, yang PSE, pembelajaran sosial emosional, untuk mungkin kesadaran diri, kesadaran sosial, dan manajemennya. Ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab enggak? Masih ada yang 3 unsur itu? Ada, mungkin nanti di prosesnya mungkinnya, tapi pokoknya fokusnya yang PSE-nya ya. Saya nanti lihat sambil lihat RPP Bu Sri juga gitu, karena memang saya sudah ada gitu, jadi paling nanti saya lihat di bagian mana, jadi Bu Sri nanti tinggal ikuti saja alur yang ada di RPP. Kalau begitu, penilaian Ibu Sri sendiri gitu terkait dengan kompetensi PSE yang dimiliki oleh Bu Sri, kalau dalam rentang 1 sampai 10 ada di posisi mana Bu Sri? Mungkin posisi 7 lah. Posisi 7 ya. Nilai Bu Sri itu ada di posisi 7. Oke. Kalau begitu, untuk pembelajaran kali ini strategi apa nih yang sudah dipersiapkan?
mungkin dalam strategi pembelajaran ini menghadirkan strategi media metode untuk siswa yang lebih menarik supaya mereka lebih bersemangat, lebih fokus. Ya, metode yang menarik ya. Oke, siap. Nanti yang diinginkan gitu, yang diinginkan oleh Bu Sri, saya itu mengamatinya ingin seperti apa? Lebih bagaimana ya? Mungkin Saya hadir kan di kelas, hadir di kemudian kelas, ya. saya menyimak proses ya. dalam pelaksanaan pembelajaran, Iya, respon siswa terhadap saya mungkin. Iya. Apakah mereka dalam kegiatan itu enjoy, merasa bagaimana gitu kan, kadang-kadang si anak kalau tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran itu gimana sebenarnya, acuh tak acuh seperti itu. Pokoknya saya nanti mungkin lebih terfokus ke yang PSE-nya dan kemudian melihat respon siswa. Nanti saya akan hadir di kelas, saya akan di belakang tanpa mengganggu proses pembelajaran, Bu Sri jalan saja. Paling saya nanti akan mengambil gambar apabila peserta didik sedang mengerjakan atau apa. Ya, mohon izinnya. Baik Ibu Sri, saya rasa sudah cukup untuk observasi. Mari kita ke kelas ya untuk melihat pembelajaran. Terima kasih, siap. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Ini tidak hadir. Iya, Pak. Nah, siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ali. Ya, silakan ke depan. Memimpin. Ayo, doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadini wa tu'ni ma raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan barakatuh min kulli dinin wa kulli al-islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik? Neno baik juga? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum pembelajaran, kita membuat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas. Kalian sepakati? Jangan. Kesepakatan kelas hari ini pelajarannya seperti apa? Bagaimana? Yang pertama, kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Setuju tidak? Setuju. Kemudian apa lagi? Tepat waktu ya? Sepakat tidak? Apalagi? Menghargai dengan teman, tidak bertengkar ya? Sepakat? Kemudian kelas 6 harusnya ya. Terus lebih berani akan hal yang negatif, tetapi rasa percaya diri itu tidak ada. Berarti tidak? Mau berubah? Ya, mudah-mudahan katanya agak berubah ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sudah sepakat ya? Yang pertama apa tadi? Melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian saling menghargai. Apa lagi? Tepat waktu. Apa lagi? Tidak bertengkar dengan teman. Harus saling menghargai. Sudah ya? Sepakat? Ya. Nah, sebelum pembelajaran, rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib ya. Semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lakukan untukmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat air makmur sentosa. Terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi kalian harus cinta tanah air. Lalu percaya diri, ibu ingin kalian lebih percaya diri ya. Dan dalam pelajaran ini kalian lebih berani positif. Jangan terus kayaknya semuanya takut begitu. Berdoa saja kami memiliki rasa gimana gitu lah. Bagaimana cara kemudian supaya kalian lebih berani lagi ya. Nah, supaya lebih fokus ya, kalian dengarkan, amati ya. Kemudian apa yang diinstruksikan di dalam video ini kalian lakukan ya. Sepakat? Ya. Siap ya, yang lainnya diam. Kemudian dengarkan apa yang diinstruksikan dalam video ini ya. Siap ya, silakan lakukan. Apa yang diinstruksikan dalam video ini kalian lakukan ya.
Stop, teknik penyadaran nafas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernafas, bernafaslah berhenti dan buang nafas. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Observe, amati. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang Anda rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sebagai diri sendiri. Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup usaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan satu kekuatan sambil bernafas 1 kali. Lalu, sebutkan kekuatan lain sambil bernafas 1 kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya, sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya, sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup usaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Ya, gimana rasanya ya? Relax ya. Tidak seperti tadi. Lebih santai. Bagaimana perasaan Anji? Perasaan siapa nih? Ya, bagaimana perasaannya setelah ini? Stop, stop, relax. Ya, yang perempuan bagaimana? Relax juga. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya, siap ya. Harus lebih semangat, harus lebih berani. Jangan takut salah. Misalnya kalau ada pertanyaan, seandainya bisa, kalian beranikan diri. Jangan takut, jangan malu. Ya, karena itu ini ibu lihat kalian masih kurang percaya dirinya, masih gimana? Materi ya. Kalau sudah relax, sudah sampai, kita mulai. Ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Ini nanti kita akan mengerjakan berkelompok. Sebagian ada yang di buku, nanti ibu jelaskan lagi, ada yang di video ya. Sudah ya? Ya. Kelompok ya. Tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang ini tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama
4 sudah belajar ya tentang makhluk hidup. Ibu mau tanya ya, siapa yang dapat menjawab? Kira-kira makhluk itu siapa saja? Yo, siapa? Bagus, ya manusia juga makhluk hidup. Apa lagi? Hewan bagus, udah mulai berani. Apa lagi? Manusia, hewan, Tuhan, bunga. Itu adalah makhluk hidup. Ya, kalian sudah bisa memahami ya. Lanjut ke video ya. Tadi masih video pembelajaran ini ya. Belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Kita langsung saja ya pematerinya. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarnya. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita simak bersama-sama. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan adik-adik. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain untuk sumber energi, untuk sumber vitamin, ya agar tubuh kita menjadi sehat. Sumber oksigen untuk bernafas karena tumbuhan sendiri penghasil oksigen. Pengikat air tanah, jadi tumbuhan atau pohon itu mengikat air tanah yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Peneduh dan pemerindah kehidupan di bumi. Jadi kalau ada banyak tumbuhan, ada banyak pohon, otomatis rasa udara di sekitar kita itu rasanya sangat sejuk. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, sebagai sumber makanan untuk hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen, penghasil cadangan makanan, dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jadi, kalian sudah belajar tentang fotosintesis, di mana tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Nah, saat ini bumi kita itu sudah mulai berkurang pohon dan tumbuhannya adik-adik. Maka digalakkan menanam sejuta pohon. Nah, itu supaya bumi kita hasil kendali, ada penghasil oksigennya, ada yang menjadi sumber makanan kita. Jadi jangan sampai tanaman di sekitar kita itu rusak atau kita tebang, ya itu sangat berbahaya. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Nah, buat berikut adalah laporan pengamatan Edo tentang tanaman jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, kita lihat dari gambarnya, jagung itu berkembang biak dari bijinya, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, penduduk Pulau Madura itu menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3 hari atau 4 hari, maka akan muncul bakal tanaman di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh dan menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Nah, buah jagung yang berbentuk seperti pokok, pada mulanya itu berupa seluruh bunga. Jadi awal masanya itu dari bunga lalu berkembang menjadi buah jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembelahan antara kepala putih dan tepung sari.
setelah terjadi pembuahan, maka bunga jagung itu akan terus berkembang hingga menjadi buah adik-adik. Ya, perkembangan itulah diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagungnya itu berwarna kecoklatan dan bagian pokoknya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan manusia itu adalah biji jagungnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Jadi dari hasil panennya itu ada sebagian tanam lagi, ada sebagian dikonsumsi dan dijual adik-adik. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, untuk tumbuhan itu berkembang biak dengan bukan. Tadi bertemunya kepala putih dan dengan sapi itu menjadikan adanya buah jagung. Jadi jagungnya berkembang. Laporan ini diciptakan oleh Kak Tony. Tulislah ide pokok dan informasi dari teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak tadi dengan mengisi diagram berikut. Nah, kita akan belajar ide pokok dari setiap paragraf tadi. Nah, paragraf 1 itu ide pokoknya jagung itu adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf 2 itu bercerita tentang bagaimana perkembangbiakan jagung dengan biji. Lalu paragraf 3 itu menjelaskan tentang bunga jagung. Paragraf 4 itu menjelaskan tentang perkembangan bunga jagung sampai menjadi buah jagungnya. Dan paragraf yang terakhir itu adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, ini ide pokok dari 5 paragraf tadi. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang ya. Lalu akan jatuh di kepala putih yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung lainnya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu proses perkembangbiakan? Sampai ketiga. Sudah, bagaimana? Barusan kalian telah mengamati teks bacaan yang ya. Apa saja tadi yang dituangkan di sana pemikiran yang jadi ya. Yang pertama adalah jagung adalah satu makanan. Jagung adalah satu makanan pokok. Kemudian lagi ya nggak apa-apa. Paragraf yang pertama, bagian susun, kembangkan pada susun, ya. Ini pikirannya. Yang pertama, boleh kita pakai tulis aja dulu. Nanti yang ada di atasnya nggak ada, kalian tulis ya. Nah, hubungan kembali ya. Paragraf yang pertama ya. Paragraf yang pertama adalah jagung adalah satu makanan pokok di Indonesia. Jagung adalah satu makanan pokok di Indonesia. Kemudian, ya. Ide pokok yang kedua, ide pokok pada paragraf yang kedua. Dengarkan. Perkembangbiakan jagung dengan apa tadi? Bagus ya. Berarti ketiga, paragraf yang ketiga. Ide pokoknya pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Kemudian yang ketiga, ya, yang keempat, perkembangbiakan bunga jagung sampai menjadi jagung. Pada prosesnya ya. Perkembangbiakan jagung sampai menjadi jagung. Itu yang keempat. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima ya. Bunga jagung. Yang kelima yang ada di pada diagram itu kalian susun menjadi paragraf. Ya, susun. Satunya dibuat satu paragraf ini kan hanya ide pokoknya saja ya. Hanya poin-poinnya saja. Apa? Yang kelima adalah bunga jagung. Jadi dari paragraf 1, 2, 3 dan sampai 5 kalian kembangkan, kalian susun ya. Silakan
pada kunjungan diawali dengan pendidikan yaitu kemudian Santri Sari ke Kepala Putri. Setelah menjadi korbannya bukan pada Santri Sari, tumbuh biru Santri Sari yang akan menuju ke ruang bakal uji. Nah, di sini adalah ruang bakal uji. Kemudian Santri Sari akan masuk ke ruang bakal uji melalui jalur. Hasil dari pembuahan adalah jadi aku sudah membuat kepala putih. Bunga yang indah bukan hanya untuk di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan bunga bangkai ya, bunga bangkai, ada bunga anggrek bulan, ada bunga pelangi putih. Nah, negara-negara lain di sekitar Indonesia juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya sangat sana, bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda. Bunga tahukah kamu proses perkembangbiakan bunga ini? Indonesia itu terkenal dengan bunga bangkai ya, bunga bangkai, ada bunga anggrek bulan, ada bunga pelangi putih. Nah, negara-negara lain di sekitar Indonesia itu juga memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografisnya sangat sana, bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda. Bunga kembang sepatu itu juga tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan oleh masyarakat dari untuk tari, lalu untuk kegiatan agamaan. Nah, bocah. Alhamdulillah Bu Sri ya barusan sudah terlaksana pembelajarannya. Menurut Ibu Sri bagaimana barusan pembelajarannya? Alhamdulillah kalau sejauh ini mungkin tidak ada kendalanya. Iya. Situasinya kondusif, tidak ada, hanya mungkin kendalanya karena siswanya terlalu banyak itu lah. Iya. Ya, jadinya tidak kondusif di sini, bisa diarahkan sebelah sini. Iya. Kalau begitu untuk nilai PSE yang tadi kita bahas sebagai target pengembangan kompetensi, di sini posisi nilainya sekarang ada di mana nih? Masih belum, karena Masih belum. Iya, iya, oke. Baik Bu Sri, terkait dengan apa yang sudah diamati, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya. Terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, saya sangat mengapresiasi untuk seluruh perjuangan Bu Sri yang sudah berproses, kemudian sudah mencoba memfasilitasi mereka dengan sangat baik, karena memang salah satu penyebabnya mungkin ini bukan kelas Bu Sri, dan juga mungkin ini karena memang komposisi kelas yang banyak.
Tapi untuk proses penyampaian materi PSE sendiri sudah ada ya, sudah tampak dalam proses pembelajaran mulai dari tadi di awal gitu ya. Bu Sri menyampaikan bagaimana perasaannya, kemudian masuk ke teknik stop juga di sana ada. Karena mungkin ini masih belum secara sering ya, belum kontinu, jadi memang belum begitu dipahami. Dan seluruh pembelajaran yang ada sudah sesuai dengan RPP, dan juga diferensiasinya juga sudah ada terkait dengan artikel, kemudian video juga sudah ada, dan ada juga LKPD yang memfasilitasi mereka yang kinestetik, dan itu diperlakukan untuk semua siswa ya, tidak di kota-kota karena memang pembelajaran diferensiasi pada intinya fasilitasnya sama, tapi kita khusus memfasilitasi untuk peserta didik yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk proses yang lainnya juga tadi paling ada apa ya, secara keseluruhan berdasarkan hasil penilaian yang saya lakukan di sini juga alhamdulillah sudah cukup baik. Mudah-mudahan nanti lebih ditingkatkan lagi, dan insya Allah kalau memang kalau kita kontinu ya dalam melaksanakan konsep-konsep yang ada, iya itu akan menjadi pembiasaan dan akan menjadi sebuah karakter dan juga akan budaya. Bagaimana Bu Sri mendengar paparan yang saya sampaikan? Alhamdulillah, terima kasih sekali. Mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu PP merupakan suatu motivasi ya untuk ke arah yang lebih baik untuk saya gitu ya, ke depannya. Nanti mudah-mudahan saya bisa melaksanakan lebih baik lagi kepada anak didik. Namun untuk beberapa hal, apakah saya bisa konfirmasi ke Ibu Sri terkait dengan apa yang saya lihat tadi gitu ya? Mungkin ini bisa jadi perbaikan ke depannya. Mengapa Bu Sri tadi di teknik stop gitu ya tidak langsung saja Bu Sri misalnya? Kita hanya musik saja misalnya. Apa sih penyebabnya? Mungkin ya kurang persiapan. Oh iya. Ini Oh, kan berarti, kemarin ujian gitu, jadi oh iya. saya mulanya ingin mempersiapkan itu ya kurang begitu. Kurang. Ya udah tadi juga pas lihat laptopnya nggak ada Iya. gitu, dan sedikit panik juga Ya, gitu. jadi ruas. Iya, Ya, ruas. ya. Berarti panginten pamiko abi disimpulkan mah intinya Bu Sri terkait dengan tahapan-tahapan dari stop sendiri belum begitu menguasai ya. Terkait dengan hal itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Sri untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan Mungkin teknik tersebut? lebih mencari lagi informasi supaya menambah wawasan lagi, bisa Iya. melakukan hal lebih baik sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu, Iya. yang diharapkan. Selain mencari informasi, apa lagi menurut Bu Sri yang bisa melatih kita sehingga kita tuh tahu gitu tahapan stop teh kumaha gitu. Mungkin sering melakukan Nah, latihan iya, betul itu salah supaya satu cara. menjadi kebiasaan. Ini kan mungkin Iya. baru awal, apalagi di sekolah ini. Yang lain juga belum tahu gitu, rekan-rekan Iya. sudah apa itu stop belum tahu gitu. Kemarin belum sempat untuk Sampaikan. menyampaikan kepada teman-teman apa itu stop, mereka tidak tahu gitu. Stop itu suatu teknik gitu Iya, lah, supaya iya. mereka si anak-anak fokus gitu dalam pembelajaran gitu. Jadi belum sempat gitu lah, Iya. terlalu banyak kegiatan gitu. Iya, mohon leres karena memang kita kegiatan sekarang Iya. di Kecamatan Hutan Padan. Iya. Insya Allah Bu Sri panginten apa yang diutarakan oleh Bu Sri barusan, dengan sering melakukan itu titik poinnya, dengan sering melakukan kita akan lebih memahamkan kita pada alur stop sendiri. Stop terpanginten di ren, tarik napas, observasi nang alami nang kalauskeun sareng anu pena panginten dilanjutkan di aktivitas panginten eta inti nama, sehingga kalau kita tahu urutan itu nanti tidak usah menggunakan YouTube dan kita bisa lebih fokus dengan peserta didik ya Bu Sri ya. Terkait dengan proses pengembangan yang ada gitu ya, kira-kira kan barusan sudah mengutarakan ya Bu Sri akan mencari informasi, kemudian akan sering melakukan ya teknik stop tersebut untuk lebih memahamkan Bu Sri dalam proses menggunakan teknik stop dalam kompetensi sosial emosional. Kira-kira mau kapan ini? Mungkin supaya menjadi kebiasaan secepatnya iya. Ada kesempatan Iya. untuk dilakukan Iya. Nah seperti itu. Kemudian kebiasaan. kira-kira siapa yang akan membantu proses peningkatan kompetensi ini? Mungkin dukungan dari kepala sekolah juga, dari rekan-rekan sejawat Iya. juga. Mungkin hal itu merupakan ya yang akan meningkatkan kompetensi, lebih semangat lagi gitu. Ada dukungan dari rekan-rekan sejawat, dari pimpinan juga gitu. Mungkin nanti untuk lebih memahamkan rekan-rekan juga, mungkin nanti dalam implementasinya Bu Sri juga bisa berkolaborasi Iya. dengan rekan-rekan gitu ya, dengan rekan-rekan guru di sini. Saya percaya potensi yang ada di sekolah ini sangat besar Bu Sri ya. Kalau kita gali gitu ini akan sangat berdampak sekali karena dilihat komposisi anak juga barusan. Saya lihat itu saya menggambarkan membayangkan juga gitu ya. Namun iya barudak misalnya nantinya telah memiliki kesadaran alangkah bakat bisa nggak apa saya gitu Masih kurang gitu. ya memang harus kita biasakan juga panginten dia inti nama di bagian pendahuluan merenang urang tanawan PSN teh bagian inti merenang biasa stop bagian penutupna merenang nah biasakan satu mengenal itu seperti barisan anak-anak sehingga lebih
memahami kan namanya ieu si opal pangkar geuning eta dan ieu eta mun eta si ieu eta teh nuju orang mah ieu menuju masa-masa puber gitu teh janten memang pas mana perubahan betul PSM katanya harus sekali ditanamkan intinya dengan menyadarkan dia akan posisi dia saat ini dan misalnya insya Allah dapat kita karangkul mah guru teh bakana teh nyuruh mudah-mudahan Panginten Busri naon anu geus direncanakeun mah terkait dengan pengembangan kompetensi sosial emosional pada dilaksanakeun Panginten mudah-mudahan berjalan lancar kolaborasinya di insya Allah Panginten saya kata bisa ketika ada Busri ada kendala kan alhamdulillah ya itu sangat itu apa yang indikator satu indikator bahwa kolaborasi itu baik gitu mudah-mudahan Panginten eta implementasi si PSET biasa langkung deui kanggo urang kali dampak akhirna mah kantos Panginten kanggo urang oge mohon kompetensi urang biasa ningkat eta Busrinya tah Panginten Busri kangge pasca observasi macekha bikin kana pengembangan nembe terkait sareng pendampingan individu nu ayeuna ieu di pendampingan individu opat. Apa sih hal yang menarik menurut Ibu Sri? Alhamdulillah hal yang menarik banyak pengalaman ketika melakukan seperti apa mengimplementasikannya ya banyak sekali tantangan ya kalau kita tidak memahami mereka mungkin kalau tidak udah dibekali dari materi-materi penggerak seperti restitusi seperti itu mungkin kita melihat hal seperti itu emosinya udah ketemu emosinya gitu lah tapi kalau anak-anak kan memang masalah seperti ini betul terus saya masukkan lagi terkait dengan yang bahkan jangan kalau untuk kelas tinggi gitu ya jangan terlalu diintimidasi jadi lebih ke ngobrol saja seperti diskusi saja jangan sampai tongnya seueur anunya apalagi kata-kata yang memang mengancam atau bagaimana gitu ya itu mah mereka kan kadang suka ini jadi si otak reptil nanti jalan melawan ya seperti misalkan kita kan memberi pemakan apa bagus luar biasa kan jadinya mereka teh ngalewean gitu nah iya jadi kita kata bagus buat mereka mah kalau tidak ada hasil kerjanya ya jadi ngalewean jadi memang harus bermaknanya dengan apa ya dengan dia melakukan sesuatu yang baik baru kita puji tidak selalu pujian itu bagus gitu jadi pujian teh ya kalau tidak sesuai mah ya jadi musik kan gitu ya betul jadi ada pengalaman gitu lah betul iya ketika si anak harus banyak penguatan gitu luar biasa ternyata ketika sudah dijalani gitu ketika kita kan berani ke depan udah bagus gitu berani ke depan kan teman-teman yang lainnya di belakang jadi kan tidak enak gitu misalnya anak yang pujinya juga nggak enak gitu guru yang juga nggak enak gitu iya gimana gitu iya memang seperti itu ya tantangan kita ke depan kan memang ini kondisi real yang harus kita hadapi dan harus kita perbaiki ya nah terkait dengan perbaikan untuk PI sendiri gitu ya apa sih perbaikan yang bisa kita lakukan ke depannya karena kan tadi Bu Sri menyampaikan bahwa persiapannya kurang atau apa gitu bagaimana untuk pendampingan ke depan supaya lebih baik lagi persiapannya mungkin efektifkan mudah-mudahan tidak banyak kendala gitu lebih fokus ya nanti ya dalam melaksanakannya juga kalau selama ini pendampingan yang saya lakukan menurut Ibu Sri masih keneh kumaha gitu tah alhamdulillah bagus itu nah kurang di mana gitu ya abdi tidak ada kekurangan alhamdulillah justru saya berkat Ibu PP gitu bisa kan ini ada penilaian ini kan kadang-kadang si perhatian ke LMS terus gitu ke LMS takutnya ke data yang kita cepet-cepet mengerjakan gitu sampai lupa gitu kemarin mau ujian nyari-nyari bahan fokus, gitu, ya. Ujian lagi. Ya berarti ini kita nanti lebih fokus lagi ya untuk target-target di PI sendiri ya. Dan terkait dengan hal tersebut gitu ya di sini. Nah, dalam proses pendampingan individu yang kelima ada beberapa kelengkapan bahan yang harus disiapkan oleh Bu Sri. Yang pertama mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di-coaching pada PI 5. Kemudian penetapan jadwal observasi itu hanya 2 jam pelajaran secara luring ya karena sudah luring. Kemudian membimbing rekan-rekan guru tersebut gitu ya dalam proses koreksi terhadap RPP dan hasil koreksi tersebut jadikan dasar untuk perbaikan RPP yang akan dilakukan oleh guru atau rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Berikutnya dalam proses coachingnya di sini nanti proses praobservasi seperti tadi dicatat dalam instrumen yang ada di modul 2.3 dan nanti hasilnya diserahkan kepada saya di pendampingan individu yang kelima. Kemudian itu yang praobservasi, kemudian yang saat observasinya pembelajaran kami dicatat dina instrumen anu aya dina modul 2.3. Oke, dipastikan ke abdina pas
pendampingan individu kelima. Terus lain saya berarti Bu Sri, berarti ieu teh dilaksanakeun satu acan ke 5 berarti si kegiatan ieu teh serta acara kena tos beres gitu kegiatan si coaching sareng si observasi pembelajaran teh sareng si rekan guru di dieu teh. hasilnya tos beres gitu. Mohon berarti si catatanana dikaabdikeun ke dina P5 gitu tah. Kegiatanana dilaksanakan sebelum pendampingan. Kita paling abdi kan tinggal kamu diskusi sareng Bu Sri panginten berhasil karena sih nanti terkait sareng kegiatan terus dilakukan teh baik pra observasi ataupun observasi berarti abdi nyungkeun oke menurang lagi video we dokumentasina mohon jadi oke ketika diskusi teh ningali tina hasilna kieu-kieu tah ieu teh kumaha gitu jadi diskusina iya jadi lebat oke diskusinya berdasarkan data yang ada gitu pangintennya Laporan iya nya kan eta tina instrumen teh nya catatan-catatanana iya ningal we tina modul 2.3 wal kamari kan lakus eta oge nya lakus paket aya itu panginten Bu Sri kangge pendampingan individu opat hatur nuhun kangge respona kangge waktosna nada sihapuntenna mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bu Sri dan untuk proses pelaksanaan ya yang tidak tahu jadi tahu. Iya, Terima kasih mudah-mudahan. atas bimbingannya Iya. selama ini. iya mudah-mudahan Mudah-mudahan berkah gitu. apa-apa yang sudah direncanakan tadi ya berjalan dengan lancar sehingga pendidikan kita nanti di PGP ini semakin lebih baik dan tidak terasa waktu juga mudah-mudahan nanti lulus dan selesai ya sesuai dengan target. Hatur nuhun Bu Sri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.